dilayangkan kubu Presiden Trump di beberapa negara bagian. Sementara Biden optimis menang. Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan terkini Pilpres Amerika Serikat, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Rifan Dwi Astoda di Arlington, negara bagian Virginia. Rifan, bagaimana penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat hingga saat ini? Ya Eva, hingga saat ini Joe Biden, mantan Wapres Joe Biden, ini masih unggul dalam penghitungan suara elektoral yang dilakukan oleh VOA. Terakhir kali VOA menyatakan kemenangan bagi mantan Wapres Joe Biden di negara bagian Michigan, di mana sampai saat ini Biden masih mengungguli Trump dengan jumlah suara elektoral sebesar 253. Sementara itu di sisi lain, Presiden Trump masih mengekor dengan jumlah jumlah suara elektoral sebesar 213. Namun tidak satupun di antara keduanya yang sudah berhasil merengkuh jumlah keramat, yaitu 270 suara elektoral yang diperlukan agar baik Trump maupun Biden diantaranya bisa mengklaim kemenangan atas Pilpres Amerika Serikat tahun 2020 ini. Hal ini memang masih akan kita terus pantau karena sampai saat ini proses penghitungan suara di beberapa negara bagian masih terus dilakukan dan sebagian besar surat suara ini masih dihitung di negara bagian yang menjadi perebutan sengit di antara kubu Trump maupun kubu Joe Biden. Dan yang biasa kita sebut dengan swing states. Di antaranya adalah di negara bagian Arizona, kemudian juga di negara bagian Pennsylvania, di negara bagian Michigan, Wisconsin, North Carolina, dan Georgia. Ini pertarungannya semakin sengit karena seiring dengan bertambahnya jumlah surat suara yang dihitung, semakin kelihatan bahwa selisih antara suara kedua pihak, baik itu kubu Trump maupun kubu Biden, itu semakin tipis. Seperti misalnya di Arizona, yang saat ini untuk sementara diungguli oleh Joe Biden, ini mulai sedikit demi sedikit makin kecil nih selisihnya dengan Trump yang makin menyusul ke atas. Sementara hal sebaliknya terjadi di Pennsylvania, yang hingga sore kemarin saya melihat adanya selisih suara sebesar 300 ribuan suara, dan ini diungguli oleh Presiden Trump. Tapi pagi ini saya lihat selisih itu semakin tipis hingga setengahnya, hanya tinggal 160 ribu suara. Tapi yang perlu saya ingatkan kembali, suara ini adalah hasil penghitungan suara sementara. Kita masih harus mengikuti lebih lanjut bagaimana hasil akhir di beberapa negara bagian untuk penghitungan suara ini. Dan kita nanti juga akan bisa melihatnya secara real time. Untuk Anda bisa mengecek di www.voaindonesia.com. Di sana Anda bisa melihat peta interaktif untuk melihat suara elektoral masing-masing kandidat. Eva? Ya, Rifan, penghitungan suara masih terus berlangsung hingga saat ini. Lalu apa kata kedua capres baik Trump maupun Biden tentang hasil sementara ini? Setidaknya sampai saat ini kita sudah mendengar 2 kali pernyataan Joe Biden di hadapan publik yang ia nyatakan waktu Rabu pagi kemarin dan juga Rabu sorenya. Sementara dari kubu Presiden Trump, kita baru 1 kali melihat penampilannya di hadapan publik untuk memberikan pernyataan, yaitu pada Rabu dini hari. Meski demikian, dan di Gedung Putih sendiri wartawannya juga menerima pesan bahwa seharian kemarin ini tidak ada pernyataan sama sekali dari dalam Gedung Putih secara resmi, dan per hari ini juga tidak ada yang dijadwalkan di Gedung Putih. Meski demikian, Presiden Trump sendiri masih terus mengeluarkan pernyataan demi pernyataan melalui Twitter pribadinya di akun @RealDonaldTrump. Di sana ia mengeluarkan berbagai pernyataan yang intinya ia menuduh adanya beberapa kecurangan di beberapa negara bagian dalam hal proses penghitungan suara. Dan memang pada faktanya beberapa negara bagian ini sudah diberikan gugatan hukum, atau tim legal atau tim hukum Donald Trump ini melayangkan gugatan hukum ke beberapa negara bagian seperti di Pennsylvania, di Wisconsin, di Georgia, di Michigan. Tuduhannya beragam. Ada yang pernyataan bahwa ada pemantau pemilu dari kubu Republik yang melihat adanya surat suara yang masuk setelah batas waktu. Kemudian ada juga permintaan untuk dilakukan hitung ulang karena adanya ketidakwajaran dalam proses penghitungan suara. Ada juga gugatan untuk banding keputusan pemerintah negara bagian Pennsylvania yang mengizinkan surat suara masuk 3 hari setelah hari puncak Pilpres tanggal 3 November, asalkan masih ada capos tanggal 3 November. Kemudian juga ada permintaan untuk dilakukan hitung ulang atas adanya ketidakwajaran tadi. Nah, kita masih akan terus mengikuti apakah ini akan dilakukan juga di beberapa negara bagian lain yang masih terus melakukan penghitungan ulang, yang memang sementara ini masih belum bisa dikatakan siapa yang akan memenangkannya, apakah Biden atau Trump. Sementara di sisi lain,
Joe Biden sendiri sudah mengeluarkan seperti yang saya katakan tadi 2 kali pernyataan dan dua-duanya bernada optimistis, Eva. Jadi Joe Biden ini merasa bahwa ia sudah berada dalam jalur yang tepat untuk meraih kemenangan, di mana saat ini memang untuk sementara suara elektoral yang ia peroleh masih mengungguli Presiden Trump, dan pesan yang ia sampaikan juga adalah bahwa ia tidak mau bahwa rakyat Amerika Serikat, para pemilih ini semakin terpecah belah. Ia menyampaikan pesan yang mempersatukan, ia meminta bahwa lawan politik bukanlah musuh. Jadi ia ingin merangkul seluruh warga Amerika Serikat, dan ia juga sempat mengatakan apabila saya jadi presiden nanti, saya tidak akan menjadi presiden untuk orang Partai Demokrat saja, tapi akan menjadi presiden Amerika Serikat. Ini adalah pesan yang berulang-ulang ia sampaikan sejak masa kampanye yang lalu. Dan sebagai tambahan, Joe Biden juga ternyata sudah meluncurkan website atau situs yang ditujukan untuk sebagai tim transisi ke pemimpinan Amerika Serikat. Jadi ia sudah bersiap-siap apabila ia memang akan dinyatakan sebagai pemenang Pilpres, maka ia sudah memiliki tim transisi yang akan memuluskan transisi ke pemimpinan dari Presiden Trump ke Joe Biden. Tapi lagi-lagi kita harus menunggu dengan sabar penghitungan suara ini, dan kita akan selalu sangat berhati-hati untuk memutuskan siapa yang memenangkan negara bagian mana, karena saat ini persaingannya sangat ketat, 50-50 kan kemenangannya, dan ini agak mengingatkan kita pada suasana di Pilpres 2016 lalu, Eva. Baik, persaingan sangat ketat dan kita masih menunggu hasil penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat. Baik, terima kasih jurnalis VOA Rifan Dwi Astodo dari Virginia, Amerika Serikat. Pemirsa, demikian